Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service Channel. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips tentang perawatan MacBook, tentang perbaikan MacBook, penanganan bencana alam yang terjadi di negara kita, kegiatan sosial, dan membahas berbagai macam topik yang menarik lainnya yang terjadi di seputar kehidupan kita. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kegunaan dan cara kalibrasi baterai MacBook. Tapi sebelum saya membahas kegunaan dan cara kalibrasi baterai MacBook, saya tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk tetap menjaga protokol kesehatan guna memutus rantai penularan virus COVID-19 yang terjadi di negara kita. Pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir setiap kali kita selesai melakukan kegiatan di luar ruangan. Dan saya juga di sini mengajak untuk seluruh masyarakat Indonesia, ayo kita ikut vaksin guna mencegah kita tertular oleh virus COVID-19. Memang dengan vaksin tidak menjamin bahwa kita tidak tertular oleh virus COVID-19, tapi paling tidak dengan vaksin kita bisa meningkatkan imun tubuh kita atau meningkatkan kekebalan tubuh kita dari kemungkinan kita tertular oleh virus COVID-19. Oke, langsung ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang kegunaan dan cara melakukan kalibrasi baterai MacBook. Kegunaan kalibrasi baterai MacBook itu adalah untuk memperbaiki atau memperbarui atau menggerakkan sel-sel baterai yang sudah mau rusak atau sel-sel baterai yang sudah aus. Nah, itu kan baterai MacBook itu terdiri dari beberapa sel. Kalau bisa MacBook Pro tuh memang dia panjang gitu kan, cuma nggak kelihatan ini sel-selnya. Cuma di dalam itu ada sel-sel baterai, itu kayak bantal. Yang di dalamnya itu ada serbuk baterai. Itu yang dinamakan sel baterai. Nah, kalau untuk MacBook Retina, MacBook Air itu kelihatan selnya, sel baterainya itu kelihatan. Juga untuk MacBook tipe-tipe tahun yang sekarang, ya, MacBook tipe-tipe terbaru, itu sel-sel baterainya kelihatan. Itu ada kotak-kotak, nah itu ada beberapa kotak di situ. Kalau misalnya ada 6 kotak, berarti ada 6 sel. Cuma ya harus dilihat juga gede kecilnya. Ini kalau untuk Retina itu biasanya itu ada yang kecil, ada yang gede. Nah, yang gede itu utama tuh biasanya di tengah, dekat trackpad. Itu yang dinamakan sel baterai. Nah, itu kan yang namanya kita gunakan ya, kita pakai atau siklus atau cycle count baterai itu kan semakin lama makin meningkat. Nah, jumlah jam kita pakai itu semakin lama kan makin meningkat. Tadinya 0 itu lama-kelamaan bisa naik angkanya bisa sampai misalnya sampai 500 gitu kan, 500 cycle count. Berarti di situ 500 cycle count. Nah, sementara kan untuk batas atau lifetime-nya penggunaan baterai itu kan ada batas waktu penggunaan. Sehingga yang tadinya baterai MacBook itu bisa kuat 5 jam, 4 jam, pada akhirnya baru dipakai 2 jam udah drop. Nah, guna memperlambat atau juga guna menghemat penggunaan baterai itu yaitu tadi kita lakukan kalibrasi untuk baterai MacBook. Bagaimana caranya? Pertama, kalau misalnya posisi baterai MacBook itu habis kita cas 100%. Udah pakai dulu sampai nanti tersisa 15% atau 10%. Nah, setelah itu matikan MacBook, posisi MacBook sudah kita shutdown atau kita sudah matikan, cas baterai sampai full dengan indikator. Kalau baterai itu masih harus kita cas, itu indikatornya warna orange. Sementara kalau dia sudah penuh tuh indikatornya warna hijau. Nah, itu untuk kalibrasi baterai itu sebaiknya kita lakukan pada malam hari. Karena untuk kalibrasi baterai MacBook itu kita lakukan saat MacBook tidak kita gunakan. Ini kita sudah selesai menggunakan MacBook, mau tidur nih. Dan di situ si baterai MacBook tersisa misalnya 15 atau 10%. Udah matiin MacBook, lalu kita colok charger MacBook atau kita cas MacBook, diemin sampai pagi. Ketika kita bangun tuh otomatis kan baterai MacBook udah penuh tuh nanti kita cabut adaptor, lalu kita udah bisa pakai MacBook. Nah, posisi baterai sudah terisi penuh dan untuk proses kalibrasi juga sudah berjalan tuh. Jadi untuk kalibrasi MacBook itu jangan dilakukan ketika MacBook masih kita gunakan. Jadi kalau MacBook kita masih gunakan, kita ngecas ya itu sama aja kita ngecas biasa. Jadi yang namanya kalibrasi di baterai MacBook itu adalah pada saat MacBook sedang tidak kita gunakan atau MacBook posisi sedang mati, shutdown. Jadi jangan salah ya. Penyebab rusaknya sel-sel baterai MacBook kita itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya nih kita bawa MacBook, utama nih untuk kita yang menggunakan roda 4 mobil. Itu kita bawa MacBook dalam tas, lalu kita taruh MacBook itu di dekat mesin mobil. Panas yang dihasilkan oleh mesin mobil itu dapat mengakibatkan bocornya baterai MacBook yang akhirnya bisa mengakibatkan baterai MacBook kita drop.
Dan mau nggak mau, kalau baterai MacBook udah drop, ya kita ganti. Nah, memang untuk itu tidak berlangsung sekaligus itu dalam kurun waktu dekat, berlangsungnya agak lama. Yaitu jadi panas yang dihasilkan dari mesin MacBook itu bisa mengakibatkan bocornya baterai MacBook. Nah, makanya kalau kita bawa MacBook jangan ditaruh di dekat mesin mobil. Tujuannya tadi untuk menghindari bocornya baterai MacBook yang diakibatkan oleh panas yang dihasilkan oleh mesin mobil. Nah, selanjutnya yang menjadi penyebab rusaknya sel-sel baterai MacBook selain dari faktor penggunaan yang kita lakukan, itu kita jangan meletakkan MacBook di dashboard mobil yang terkena sinar matahari langsung atau di tempat yang kena sinar matahari langsung. Nah, panas yang dihasilkan dari matahari itu bisa mengakibatkan rusaknya sel-sel baterai MacBook. Nah, kenapa? Pertama, jangan naruh MacBook pada saat kita menggunakan mobil itu di dekat mesin mobil. Yaitu jangan meletakkan MacBook di dashboard atau tempat-tempat baik itu di mobil maupun di rumah, di meja itu kena sinar matahari langsung, atau MacBook kita tinggal nih di dalam mobil kayak ada di mana itu kena sinar matahari langsung. Tuh, dampak dari itu adalah bisa mengakibatkan bocornya sel-sel baterai MacBook. Itu tadi buat rekan-rekan semuanya ya. Apa kegunaan dan bagaimana caranya melakukan kalibrasi baterai MacBook. Jadi kegunaan dari kalibrasi baterai MacBook yang kita lakukan adalah untuk memperbaiki sel-sel baterai yang sudah mau rusak atau sudah aus, untuk direset, dikembalikan ke awal. Yang tadinya baterai MacBook itu cuma bisa digunakan sejam atau 2 jam, tuh kemungkinan bisa nambah. Ya, tergantung juga dengan tingkat kerusakan baterai MacBook. Kan kalau untuk baterai MacBook yang udah bocornya parah atau rusaknya parah, dikalibrasi yang nggak ada hasilnya, kita harus lihat juga gitu. Untuk kalibrasi baterai MacBook ini ya sebaiknya dilakukan kalau bisa setiap 1 bulan sekali atau beberapa bulan sekali. Caranya adalah kita lakukan pada saat MacBook sedang tidak digunakan. Ya, lebih bagus malam hari. Kalau kita nggak begadang gunain MacBook, kita mau tidur, ya udah kita kalibrasi baterai MacBook. Jadi besok pagi udah bisa kita pakai dan baterai sudah terisi penuh. Nah, itu buat rekan-rekan bahasan dari saya tentang kegunaan dan bagaimana cara kalibrasi baterai MacBook. Jadi ada beberapa cara, dan juga nih buat rekan-rekan di sini saya bukan hanya mereview atau membuat konten untuk YouTube, tapi di sini juga saya membuka tempat untuk servis MacBook itu di Bilangan, Jakarta Barat. Itu saya buka di sebuah rumah yang saya jadikan workshop, itu di perkampungan padat penduduk. Nah, kalau datang itu udah jangan kaget lagi gitu. Nah, itu tepatnya di Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Buddha Karmel, RT 016, RW 004, nomor 46, Kampung Rawa, kelompok 1, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Untuk nomor telepon ada di bawah ini. Silakan buat teman-teman yang mau servis tempat saya untuk menghubungi saya dan datang langsung ke tempat saya. Nah, begitu juga nih buat teman-teman yang mau konsultasi seputar tentang perawatan MacBook, kerusakan MacBook, silakan hubungi saya di nomor telepon saya. Tapi untuk konsultasi harus telepon langsung, jangan via SMS. Kenapa? Biar saya lebih enak ngejelasinnya, atau lebih detail atau lebih gamblang ngejelasin pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, kalau pakai SMS kan terbatas untuk saya menjawab, dan juga pegel di tangan untuk ngebales, mencetin keypad HP ya. Kalau pakai telepon kan enak, kita bisa ngobrol santai untuk ngejawab pertanyaan dari sekalian. Kalau video dari saya ini bermanfaat atau ulasan dari saya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, tunggu nih subscribe-nya di channel saya. Demi untuk keberlangsungan channel saya, tunggu subscribe-nya, like, komen, dan kalau bila perlu ya di-share ke teman-teman yang lain. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir setiap kali kita selesai melakukan kegiatan di luar ruangan. Oke, tunggu saya di video selanjutnya.